Kita mulai aja untuk soal berikutnya. Nah, ini. Seperti biasa, sistem kita untuk persiapan UTBK ini, Bapak kasih waktu untuk mengerjakan sekitar 2 menit, paling lama ya kan. Lalu kita bahas sama-sama. Jawaban boleh di komen di chat, nanti Bapak akan cek jawaban kalian satu persatu. Jadi Bapak, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kerjakan, waktunya 2 menit. Mana ini yang lain kok diam aja? Ini ya. Kan kameranya. Bisa kamera saya. Ya bisa, nggak tahu masalah. Enak dijawab. Sedikit Bapak kasih apa ya, dulu ya. Ini ada bidang miring, ya kan? 53 derajat. Balok menempuh, ya ini ada balok berarti. Kira-kira gini ya. Ya Husin jawab D. Nanti kita lihat Yasin ya. Kita tunggu kawan yang lain. Jadi 5 kilo. Berarti ini ada arah vektor ke bawah. Kan misalnya MG sin theta. Ini harus masih ingat nih ya. Kalau dia nanya gesekan kinetis, berarti di sini ada garis vektor juga, gaya gesek F. Jadi ada 2 gaya yang berlawanan. Lalu ada gaya normal ya kan? Gaya normal. MG cos theta. Itu aja clue-nya ya dari Bapak ya. Kalau udah terlukis seperti ini gampang nanti analisisnya. Arifin C. Ya, thank you. Udah 2 orang yang jawab. Ini Arifin ini nggak pernah masuk nih di hari biasa ya kan? Baru ini dia masuk. Oke, kita lanjut ya. Kalau udah ada 2 orang mewakili, ada yang D, ada yang C. Jadi kita analisis lagi. Setelah 1 detik, turun dari 1 detik, dia menempuh jarak 3 meter. Berarti kita harus tahu, ini mula-mula V0-nya diam. Nah, gitu ya. Yang ditanya adalah, berarti kita harus tahu percepatan dulu nih. Kan gitu. Berapa percepatannya? Pakai persamaan yang mana? Hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita mau mencari A-nya ini. Ya kan? Inilah nanti yang membantu kita untuk menyelesaikan soal ini. Nah, di sigma F yang mengikuti arah percepatan, arah turun ke bawah, mg sin theta kan? Dia yang positif. Lawannya gaya gesek. Nah, sama dengan M kali A. Gitu ya.
A-nya gimana nih A-nya Pak? Dari mana kita? Dari GLBB. Pakai yang mana? Pakai yang S. V0 T plus setengah AT kuadrat. Ya, S-nya berapa Pak? Ini ada di soal 3 meter. 3 berarti. Mula-mula diam berarti 0. Kan gitu. Tambah setengah A, ini yang dicari nanti ya kan. Kali T. T-nya berapa? Setelah berapa? 1 detik. Berarti 1 kuadrat. Nah, gitu. Berarti jadi apa tuh? 3 sama dengan setengah A. Ya kan? Berarti A-nya sama dengan 6 meter per sekon. Oh boleh masuk ke sini Pak? Boleh. Masukkan. Masanya 5 kali gravitasi 10 sin 53 dikurang gaya gesek. M-nya 5 dikali A-nya. A-nya langsung aja 6. Ya kan? Udah ketahuan. Sin 53 berapa? 0,8 Sir. Iya 0,8 kali 10. 8 kali 5 40 kan? Dikurang gaya gesek sama dengan 30. Berarti berapa gaya geseknya? 10 lah ya, masuk akal ya kan? 40 dikurang berapa biar 30? 10 lah ya kan, langsung aja ya. Newton. Yang ditanya gaya gesek enggak? Bukan, yang ditanya adalah mu-nya ya kan. Gaya gesek itu apa? Mu dikali gaya normal. Gaya geseknya 10, mu-nya ini yang dicari nanti ya, kinetis. Gaya normalnya mg cos theta. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat mu k sama dengan 10 per mg cos theta. Nah, 10 per M-nya berapa? 5. G-nya berapa? 10. Cos theta langsung aja. Cos 53. 6 per 10 ya kan? Coret-coret. Jadi tinggal 5 kali 6. 30. Berarti 10 per 30. Berapa itu disederhanakan? 1/3. 1/3. Jadi jawabannya C atau D? Coba. C Sir. Sah. Ya. Jadi jawabannya cantik. Ya, thank you yang udah menjawab. Yang salah nggak apa-apa, itu jadi renungan untuk perbaikan. Yang udah benar, ya perbaiki terus cara menjawabnya semakin lebih cepat ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk nomor yang pertama nak hari ini. Pin, apa kabar Pin? Udah lama nggak jawab soal-soal Bapak Pin. Baik, Pak. Sopan kali sekarang ya. Enggak. Oke. Oke, kita lanjut. Waktunya 2 menit. Ini ngerti ya cara menentukan ABC-nya ya Mas ya? A 1 2 3 benar. B 1 dan 3. C apa nak? 2 dan 4. 2 dan 4, 2 Pak. dan 4. D 4 saja, Pak. 4 saja. E Semua opsi benar. iya semua benar. Nanti strategi ngeceknya apa ingat? Cek dulu nomor 1 baru cek nomor 4. Kalau 1 benar 4 benar berarti benar semua itu. Nggak usah dicek lagi yang lainnya ya. Silahkan kerjakan 2 menit.
Bapak kasih clue. Kira-kira gambaran seperti apa? Siapa yang jawab A? Oh, ada yang jawab A. Berarti 1, 2, 3 ya, 4 salah ya. Oke, Giski, nanti kita cek ya jawabannya ya. Bapak mau ngasih gambaran aja. Ini ada partikel, ya, boleh bulat. Ini mula-mula dalam kondisi, anggaplah dia mula-mula mungkin dia diam, tapi kan di sini kita analisisnya dimulai dari dia sudah bergerak 3 meter per sekon. Kita nggak tahu dia kenapa tiba-tiba udah segini aja lah, intinya gitu ya. Analisis ya udah sekarang dia gerakan awalnya 3 meter per sekon ke arah sumbu X positif. Tapi dia mendapat gaya hambatan. Ada gaya ke sana. Ditarik lah boleh ya. Yang penting arahnya ke sana. Besarnya 6 Newton. Itu dia akan melambat kan? Logikanya dia akan melambat. Udah pasti nomor 4 salah ya, mungkin tetap. Nah, itu udah sederhananya seperti itu. Yang keempat dia kecepatannya tetap udah nggak mungkin. Jadi tinggal 1, 2, 3 yang kita cek. Oke, apa jawabannya? Cuman si Giski? Yang lain gimana? Arifin D. Berarti 4 saja ya? Kita cek nanti Evin ya. Oke, kita cek lah ya. Kita lihat. Nggak ada lagi yang menjawab nih nampaknya. Berarti kita harus tahu percepatan dulu kan. Sigma F sama dengan M kali A. Kebetulan gaya yang bekerja hanya 6 Newton. Ada nggak gaya lain di soal? Nggak ada ya. Cuma F aja. M kali A. Berapa F-nya katanya? 6. Masanya 2. Percepatannya dapat dong. Berapa percepatannya? 6/2. 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian, kalau udah dapat kecepatannya, bisa nggak kita dapat kecepatan akhir setelah 3 detik? Kita cek ya. PLBB, PT sama dengan 0. Karena dia arahnya, gayanya berlawan, pasti melambat dia nih sebenarnya kan. Enggak apa-apa, kita buat aja A kali T. Ya melambat kurang ya, minus ya. Kenapa melambat Pak? Karena gaya F-nya ke kiri. Lihat ya, berarti V0-nya berapa? 3. Kurang 3 kali waktunya 3. Kita cek. Oke, sama dengan 3 dikurang 3 kali 3, 9. Minus 6 meter per. Artinya setelah 3 detik, sampai sini lah 3 detik, ininya ke kiri kan? Nah, dia maju dulu, dia ada gerakan maju sebentar, baru dia mundur ke kiri dengan kecepatan 6 meter per sekon. Betul nggak nomor 1? Kira-kira? Benar, Pak. Benar ya? Itu 1 benar. Sekarang kita cek. Setelah 3 detik, kecepatan partikelnya tetap. Ini maksudnya 3 detik dari mana? Apakah dari awal mula-mula,
Kalau mula-mulanya yang tadi 3 meter per sekon. Nah, ini kan setelah 3 detik kan jadi ini. Kira-kira sama atau berubah? Berubah, Pak. Berubah. Tapi pertanyaannya kalau 3 detik kemudian, nah ini kan nggak tahu kita maksudnya setelah 3 detik yang dari mana. Tapi kita asumsikan aja lah 3 detik dari soal kan. Berarti udah nggak sama. Gitu ya. Oke ya, paham yang sampai sini ya? Paham, Pak. Oke, sekarang kita ngecek nomor berapa enaknya. Efektifnya kita ngecek nomor 2 dulu atau 3 dulu? Dua, Pak. 2. Nah, arah kecepatan akhir searah sumbu X negatif. Betul atau salah? Lihat, negatif atau positif nih? Benar, Pak. Nah, Negatif. benar. 3. Partikel pernah berhenti. Iya, dalam proses berbalik arah ini, semua benda akan mengalami berhenti sesaat, baru dia balik arah. Gitu ya, paham ya? Dia ke sini dulu, berhenti dulu sesaat, baru dia balik arah. Contohnya kalau kita lempar batu ke atas, dia berhenti sesaat dulu sejenak, baru dia turun ke bawah. Gitu ya, kalau di GLBB itu ada konsep seperti itu. Ya, ingat, GLBB ada berhenti sesaat. Kalau gitu yang benar berapa, Nak? Nomor berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3 jawabannya. Nah sekarang ada yang beda si Arifin. Gimana Arifin? Saya kan yang 4, Pak. Saya pikir saya tinjaunya itu setelah 3, maksudnya setelah kecepatan akhirnya nggak dari waktu awalnya, Pak, gitu, Pak. Oh, enggak lah. Tinjaunya dari Kita situ. lihat konteks soal lah ya. Oke? Iya, Pak. Oke, Pak. Udah jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan anak-anak yang lain? Ini makin ramai harusnya banyak pertanyaan nih. Oh, keren. Semangat kali hari ini ngajarnya ini. 43 orang. Nah, tumben kan, Bu? Saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Jadi, Pak, itu gaya ke kiri, Pak, mempengaruhi apa, Pak? Mempengaruhi percepatan atau kecepatan, Pak? Percepatan yang berakibat ke kecepatan. Ya, saling menyambung nih, anak. Ya kan? Oke, kalau ada percepatannya maka kecepatan udah pasti ikut terpengaruh, ya kan? Siapa yang nanya? Suaranya Bapak agak-agak lupa gitu. Giski, Pak. Oh, Giski. Jelas ya Giski ya? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Lanjut lah ya. Jadi waktu kita agak terhenti 5 menit ya kan? Pakai untuk TPS. Apa? Nah, 2 menit dari sekarang. Masih ingat nih pakai rumus yang mana? F sama dengan K delta X. Nah, ini rumus pegas. Oke, Arifin jawab D. Oh, salah mah, wah, dapat ya D. Yang lain ada? Enggak, kayaknya udah paham semua ya. Oke, kita cek ya. Kita hanya pakai ini. Ya, kalau dia Eca. Kalau dia pula FKX ya pakai ini. Kita cukup bandingkan aja sebenarnya F1 banding F2. Karena konstanta itu enggak ada, apa istilahnya konstanta itu tetap, konstanta tegas, berarti K-nya nggak usah berubah ya. Delta X1 per delta X2. Ini coret aja nih. F1-nya F, F2-nya jadi 2/3 F. Nah, delta X yang pertama A, berapa delta X yang kedua? Itu kan cukup kali silang nih, F-nya coret. Ya. Delta X yang kedua sama dengan 2/3 A, selesai kan? Jadi jawabannya D.
Ada pertanyaan? Ya, good. Ya, yang jawab D ada 3 orang, 4. Yang lain gimana anak-anak? Aman? Aman, Pak. 40 orang yang bersuara itu aja. Aman? Ada pertanyaan? Bu, tambah 5 menit. Belum ada, Sir. Jadi, Bu. Oke, satu soal lagi. Habis ini kalian masuk matematika ya. Bapak kasih waktu 2 menit, soal terakhir. Ya, Susin jawab C. Yang lain? Arifin C. Yang 40-an orang lain lagi mana nih? Eca A. C. Bapak suka ini kalau beda-beda jawabannya. Jadi kita bisa diskusi kan. Oke, jadi nggak usah takut salah. Jawab aja komen, nggak usah takut malu. Ah, nanti salah. DJ sama kawan, enggak ya. Ya, Aulia C. Giski, Yuni, Anissa C. Yang mana nih? Oh iya. Ngirimnya jangan privat ya nak, ke everyone aja biar kawan-kawannya tahu ya. Oke. Oke, udah banyak yang jawab ya, kita coba ya. Ya, jadi yang soal yang semakin banyak jawabannya berbeda itu semakin seru untuk kita diskusikan. Ya. Sebuah pegas digantung vertikal panjangnya 15. Kalau dikasih gaya F1, nah ini sama aja nih kan, F1 banding F2, K delta X1 per K delta X2. Konstantanya anggap sama, berarti coret. F1 0,5 ya kan? F2 0,6. Nah ingat yang ditulis delta X nih ya. Berarti kalau mula-mulanya 15 jadi 17, berarti delta X-nya 2 ya kan? Kemudian kalau dia 0,6 berapa? Nah, delta X2. Ini sederhanakan jadi 5/6 ya kan? 2 per delta X. Berarti delta X2 6 kali silang ya, 6 kali 2 12, 5-nya ke bawah jadi 12/5. Kalau dihasilkan berapa itu nak? 2,4 ya. Yang ditanya apa? Panjang pegas akan menjadi, ya bukan selisihnya berarti, bukan delta X yang ditanya, akan menjadi berapa? Ya udah tambahkan ke panjang mula-mula. Nah, panjang mula-mula 15 tambah 2,4 akan menjadi 17,4 cm. Oh, sorry. Ya.
Jadi 17,4 cm. Yang benar adalah C. Nah, nggak apa-apa, jadi pelajaran yang jawab A. Ternyata yang A cukup sampai sini dia udah lihat jawaban langsung ingkari A. Apakah kemungkinan yang terjadi pada saat ujian nanti? Ya kemungkinan banyak orang akan mengalami seperti itu. Buru-buru ya kan, kurang teliti, kurang fokus, akhirnya langsung jawab 2,4. Padahal yang diminta adalah yang 17,4. Ya. Ingat pertanyaannya, ini kata kuncinya ya. Akan menjadi. Akan menjadinya ya. Jelas anak-anak Bapak? Jelas, Pak. Jadi jelas jawabannya adalah C ya. Jangan lakukan kesalahan sama pada saat ujian nanti. Yang jawab A ya. Yang C lebih cepat lagi untuk menganalisisnya agar semakin efisien waktunya. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan lagi? Sebelum kita tutup. Clear? Aman ya? Oke, kalau nggak ada, Bapak ucapkan terima kasih. Pertahankan, kalau bisa tambah terus pesertanya ya kan, lebih ramai lagi besok. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you anak-anak.